Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga berkata, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kekasih Tuhan, jika ayat yang ketiga ini kita maknai secara bebas, sesuai dengan maksud dan tujuan dari ayat tersebut dituliskan, maka ayat tersebut bisa memiliki makna atau pengertian. Jangan ada yang lain yang engkau akui dan engkau percayai telah menuntun hidupmu dan yang akan menuntun hidupmu selanjutnya. Tuhanlah satu-satunya yang telah menuntun engkau hingga tiba di tempat di mana saat ini engkau berada. Hal yang sama juga tentu terjadi kepada kita kekasih Tuhan. Tuhanlah yang telah menuntun kita ke tempat di mana masing-masing kita ada saat ini. Tidak boleh ada pengakuan terhadap yang lain atas keadaan kita hari ini selain pengakuan bahwa Tuhanlah yang telah menuntun kita. Demikian juga dengan harapan. Tidak boleh ada yang lain yang kita harapkan untuk menuntun langkah kita berikutnya selain daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, kesadaran dan keinsafan tersebut harus selalu kita jaga dan harus selalu kita pelihara setiap saat dan dimanapun kita berada, bahkan di dalam segala sesuatu yang terjadi dan yang kita alami di dalam hidup kita hingga saat ini. Perlunya kita insaf dan menyadari hal tersebut adalah agar kita tidak beranggapan bahwa karena kekuatan dan kecakapan kitalah kita ada di tempat di mana kita saat ini berada. Selain itu juga agar kita tidak khawatir dan takut untuk melangkah di dalam jalan dan langkah-langkah kita berikutnya yang bisa saja menjadi lebih sukar dan menuntut pertaruhan yang lebih besar. Kalau kita menyadari bahwa Tuhanlah yang sudah menuntun dan yang sudah mengiring langkah kita sampai saat ini, maka kekasih Tuhan, selain kita akan mengucap syukur atas hidup kita dan atas keadaan kita, hal lainnya yang harus kita lakukan adalah berserah dan menyerahkan langkah serta perjalanan hidup kita ke depan ke dalam tangan dan tuntunan Tuhan. Supaya apapun yang terjadi atau yang harus kita hadapi di dalam hari-hari kita ke depan, kita bisa tetap tenang, tidak takut dan tidak gentar, serta selalu ada dalam damai sejahtera Allah. Sebab kalau saat ini kita ada di tempat di mana kita berada, dan kita sudah berhasil melewati berbagai macam rintangan dan kesukaran karena Tuhan, maka kita juga harus percaya di langkah kita selanjutnya, Tuhan yang sama akan melakukan hal yang sama untuk kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.